Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Majelis Jemaat GKI Gejayan menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah kepada semua warga jemaat yang hadir pada saat ini dan juga jemaat Tuhan dimanapun berada yang mengikuti siaran live streaming. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Saat ini kami mohon perhatian untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Kebaktian malam Natal 24 Desember 2020 akan dilayankan secara online atau live streaming pada pukul 4 sore dan pukul 7 malam melalui channel YouTube GKI Gejayan Official. Kebaktian Natal 25 Desember 2020 dilayankan secara online mulai pukul 8 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 4 sore. Namun bagi kalangan sendiri, diadakan hanya satu kali ibadah tatap muka atau onsite pada pukul 8 pagi di GKI Gejayan. Undangan atau reservasi terbatas ini hanya untuk kalangan sendiri. Kebaktian malam tutup tahun pada tanggal 31 Desember 2020 akan dilayankan secara online atau live streaming pada pukul 4 sore dan pukul 7 malam. Dan kebaktian awal tahun 2021 akan dilayankan tanggal 1 Januari 2021 pukul 8 pagi melalui channel YouTube GKI Gejayan Official. Ibadah intergenerasi dilayankan secara online YouTube setiap hari Sabtu pukul 6 sore, hari Minggu pukul 6 pagi, dan setengah 7 malam. Ibadah ini dapat menjadi pilihan bagi jemaat yang beribadah di rumah. Bapak Ibu Saudara, di tengah kondisi pandemi ini, penerimaan gereja semakin terbatas. Namun kita justru terpanggil meningkatkan kualitas pelayanan kita bagi jemaat dan masyarakat. Majelis Jemaat mengharapkan dukungan dan partisipasi seluruh anggota jemaat dan simpatisan dalam usaha kita bersama memenuhi kebutuhan operasional gereja di masa pandemi ini. Persembahan dapat diberikan secara tunai maupun non-tunai. Untuk persembahan non-tunai dapat melalui transfer ataupun scan barcode QRIS. Nomor rekening dan barcode QRIS dapat dilihat pada slide berikut ini. Gerakan bersama tanggap darurat COVID-19 atau gebetan adalah bentuk kepedulian kita pada saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19. Mari kita ikut berpartisipasi melalui rekening gebetan GKI Gejayan. Program Gejayan Tetulung untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi jemaat, memberikan layanan bagi jemaat dan masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya, juga menjadi sarana informasi bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Jemaat terkasih, minggu ini kita memasuki minggu Advent keempat dengan nuansa etnik Papua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk saat teduh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua dan puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Bapa karena hanya dengan berkat-Nya saja kita bisa bertemu kembali dalam ibadah intergenerasi kali ini. Tidak terasa saudara, kita sudah memasuki minggu Advent yang keempat, Natal sudah di depan mata. Meskipun dalam menyambut Natal tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tapi biarlah sukacita kita tetap ada. Biarlah kita menyambut Sang Pengharapan Baru, Sang Putra Natal dengan luar biasa. Untuk itu, mari
kita bersama dengan seluruh keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan pasangan, dengan anak-anak, kakak adik, oma opa, kita bersekutu bersama dan mari mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi teladan dalam kehidupan kita. Sebelum memulai ibadah kita, mari mempersiapkan hati, kita fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Ini kami Bapa, hamba-Mu yang ingin selalu taat dan setia hanya kepadamu. Hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita kembali pujikan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita memulai ibadah kita dengan tubuh serta jiwa. Kita datang menyembah Dia dengan hati yang tulus ikhlas. Kita tunduk menghadap Allah yang suci. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hati berserakan dalam
sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali kebaktian kita dengan mengucapkan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nah, sekarang saya mau mengajak adik-adik sekolah minggu, adik-adik remaja dan juga pemuda-pemudi yang terkasih. Yuk mari kita menyanyi dan memuji kebesaran nama Allah. Kita siap mengikutnya dengan penuh sukacita. Sungai sukacitamu. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, berserta di dalammu, menyupimu Tuhan dalam kegerapanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Terkadang dalam menjalani kehidupan kita, hal yang tidak terduga itu bisa terjadi. Banyak perkara yang diperbolehkan terjadi atas kehendak Tuhan yang di luar pemikiran kita. Tapi di saat itulah saudara sebenarnya kita disadarkan bahwa kita hanya perlu 100% percaya padanya. Karena apapun yang terjadi, ingat dan percaya bahwa kuasanya lebih besar daripada apapun. Kuasanya tidak pernah berubah bagi semua yang mengasihi Dia. Allah sanggup. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya
Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita pujikan, "O datanglah Immanuel." Mari jemaat, kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, sekaligus kita hendak mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak mengakui segala dosa dan kelemahan kami, betapa sering kami gagal melakukan firman-Mu. Tetapi kami ingin ya Tuhan, terus memperbaiki diri kami melalui firman yang kami baca dan renungkan. Dalam kehidupan kami setiap hari kami rindu firman-Mu menerangi jalan hidup kami, supaya kami tidak terus ada di dalam kegelapan. Karena itu ya Tuhan, kami mohon pengampunan yang dari Tuhan, dan kami memohon juga hikmat dan terang dari Tuhan menerangi hati pikiran kami, supaya firman yang sebentar hendak kami baca dan renungkan boleh kami mengerti dan dapat kami hidupi dalam hidup kami. Amin. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Maranatha. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya adalah Paulus Lee. Saudara pasti heran melihat wajah saya, bukan? Karena saya sangat cemberut, stres. Mengapa wajah stres seringkali kita ekspresikan dalam kehidupan? Karena saudara, kita sering sekali dalam hidup mengalami banyak tekanan, persoalan, kesulitan. Maka tidak jarang ekspresi seperti ini yang kita tunjukkan kepada publik. Atau mungkin ekspresi semacam ini yang kita tunjukkan kepada publik. Ekspresi marah. Kenapa marah? Karena kita merasa sakit dengan persoalan, kesulitan, hambatan yang kita alami. Kita merasa emosi. Kita marah dengan orang lain, kita mudah marah dengan pasangan kita. Mengapa, saudara? Karena hidup ini banyak penderitaan, banyak rintangan, banyak kesulitan. Itu sebabnya kita seringkali mengambil ekspresi marah. Mengapa kita seringkali mengekspresikan ekspresi marah, kecewa, emosi, sedih, stres, tertekan? Karena kita tidak kuat menghadapi hidup yang penuh dengan hambatan, kesukaran, rintangan, beban-beban yang berat. Baik beban yang kita alami maupun beban orang lain yang mau tidak mau harus kita pikul. Beban keluarga mau tidak mau harus kita pikul. Beban anak-anak kita, beban orang tua kita mau tidak mau harus kita pikul. Hidup ini begitu berat. Tapi sudah dikasih Tuhan. Sikap Anda di tengah berbagai macam kesulitan dan beban yang berat ini, apakah bisa tetap optimis, bisa tetap bahagia, bisa tetap ceria atau tidak? Tergantung dari konsep diri saudara. Konsep diri saudara, apakah konsep diri yang benar, konsep diri yang sehat, konsep diri yang kuat. Dan konsep diri yang benar, sehat, dan kuat didasari oleh iman yang kuat. Pertanyaannya, apakah Anda punya konsep diri yang benar? Misalnya orang punya konsep diri yang benar, dia sadar bahwa dia adalah orang yang memiliki Tuhan dalam hidupnya. Sementara orang yang merasa dirinya saya sendiri kesepian, tidak ada orang yang peduli pada saya. Ini konsep diri yang tidak benar, membuat dia akan pesimis. Konsep diri yang sehat ketika dia melihat orang lain dengan kacamata yang penuh dengan kasih. Jadi sudah dikasih Tuhan. Konsep diri yang benar, sehat, kuat, membuat kita tegar, bahagia, dan tetap optimis. Bahkan kita bisa tetap berpikir positif pada diri kita sekalipun
persoalan demi persoalan kita alami silih berganti. Bahkan kita bisa tetap melihat dan berpikir positif terhadap orang lain. Kenapa? Karena kacamata kita penuh kasih seperti Tuhan melihat kita. Tuhan melihat kita dengan penuh kasih. Bukankah Natal ini menunjukkan cara pandang Tuhan terhadap dunia? Bagi kita seringkali melihat dunia ini penuh dengan dosa. Dunia ini buruk, bobrok, hancur mestinya. Kenapa? Karena manusia itu betul-betul sifat wataknya seringkali buruk dan penuh dengan sikap yang berdosa. Tetapi seburuknya yang kita hayati tentang dunia, Tuhan tetap mengasihi dunia. Karena cara pandang Tuhan terhadap dunia, terhadap saudara dan saya penuh dosa, itu cara pandang yang positif. Cara pandang yang baik, penuh dengan kasih. Nah itu sebabnya Tuhan tetap mau datang ke dunia, melamar dunia, bahkan mau memikul dosa-dosa kita, membenarkan kita. Allah berhati mulia, mau memikul beban dosa kita. Demikian juga saudara dan saya kalau memiliki konsep diri yang benar, yang sehat dan kuat, bagi kita beban-beban orang lain kita akan rela pikul. Seperti Tuhan Yesus mau memikul beban saudara. Nah jangan dikasih Tuhan. Karena itu pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya mau belajar seperti Allah yang di peristiwa Natal ini memandang orang-orang biasa dengan kacamata yang positif. Tuhan di peristiwa Natal ini melihat Maria. Maria, gadis biasa yang sebelumnya tidak terkenal dan tidak terdengar sebagai seorang wanita yang tokoh, yang hebat, yang luar biasa. Kita bahkan tidak mendengar siapa Maria sebelumnya. Mau saya katakan Maria adalah gadis biasa. Namun Tuhan memakai Maria. Yusuf tukang kayu biasa. Bukan orang istimewa, bukan politikus, bukan raja, bukan orang hebat. Tetapi orang biasa. Elizabeth, gembala, dan banyak tokoh Natal. Dalam peristiwa Natal yang kita lihat adalah orang-orang biasa yang justru dipakai Tuhan menjadi alat keselamatan dan alat kasih Allah bagi dunia. Jadi Tuhan juga bisa pakai saudara dan saya yang merasa diri kita, Pak saya ini orang biasa Pak. Biasa punya masalah, biasa bermasalah, biasa banyak masalah. Waduh. Apakah orang saya ini bisa dipakai Tuhan? Bisa saudara. Tuhan bisa memakai Maria, Yusuf, gembala, Elizabeth, memakai saudara dan saya. Asal cara pandang kita terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain seperti Allah memandang kita. Bagaimana Allah memandang kita? Dengan penuh kasih. Allah memandang kita bahwa Allah tahu kalau kita mau berusaha, kita akan menjadi orang yang hebat di tangan Tuhan. Itu sebabnya banyak yang bertanya, mengapa Maria yang dipilih menjadi ibu yang mendampingi Mesias, Yesus Kristus. Pada waktu Mesias melawat dunia itu. Kenapa Maria yang dipilih? Kenapa bukan gadis-gadis yang lain? Tentu ada begitu banyak gadis di dunia ini. Tetapi Maria dipilih karena salah satunya adalah dia konsep dirinya benar. Konsep dirinya sehat, konsep dirinya kuat. Maka itu Maria tegar, dia tetap bahagia walaupun harus menderita, mengalami banyak pergumulan. Karena dia akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Yesus. Dan itu betul-betul dia berhadapan dengan bahaya yang luar biasa. Sebab menurut Ulangan 22 ayat 23 dan 24. Kalau seorang gadis tahu-tahu mengandung, waduh. Dan itu bukan karena tunangan atau suaminya, ini perzinahan. Dan hukumannya adalah hukuman mati, bisa dirajam sampai mati. Belum kata-kata orang, belum banyak derita yang harus dia pikul. Tapi Maria tegar, kuat. Dan totalitas menjadi ibu bagi Mesias. Bagaimana kita tahu konsep diri Maria itu benar, sehat dan kuat? Dari kata-kata Maria di ayat 38. Ketika malaikat menyatakan rencana Allah dalam dirinya, apa jawab Maria? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sesungguhnya itu sesuatu yang disimpulkan atau kesimpulan diri yang mendalam. Sesungguhnya aku ini adalah pada penghayatan tentang diri sendiri yang jelas. Konsep diri yang jelas, aku ini adalah hamba Tuhan. Itu berarti adalah isi dari konsep dirinya. Siapa dia? Aku ini adalah hamba Tuhan.
Itu konsep diri yang benar. Kita tidak boleh menjadi tuan atas Tuhan. Tidak boleh menjadi tuan atas diri kita sendiri. Kita harus sadar kita ini hamba Tuhan. Sebagai seorang hamba, hidup kita itu menyenangkan Tuhan. Taat pada Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Kenapa saya ini hamba Tuhan? Sebagai hamba, kita bukan hanya tunduk dan hormat pada Tuhan. Bukan cuma mentaati maunya Tuhan. Tapi dengan gembira kita terus memberlakukan firman-Nya. Ketika Maria mendapat tugas yang berat, dia menerima dengan sukacita. Kenapa? Karena konsep diri yang benar. Aku ini hamba Tuhan. Bukankah banyak orang kalau ditanya, siapakah engkau? Kita bingung. Lalu mulai menjawab, aku ini hamba. Ya, saya maunya jadi hamba diri saya sendiri. Saya ingin memenangkan keinginan saya. Saya ingin memenangkan mau saya. Ambisi saya harus terwujud. Tapi itu bukan konsep diri yang sehat. Konsep diri yang sehat ketika kita menundukkan diri di bawah Tuhan. Pencipta kita, juru selamat kita. Tuhan, aku ini hamba-Mu. Tuhan boleh minta apa saja untuk kulakukan. Akan kulakukan dengan senang hati. Tuhan boleh memerintahkan apa saja akan kulakukan walau menderita. Karena aku ini adalah hamba Tuhan. Ini konsep diri yang benar dan sehat sekaligus kuat. Karena dengan menjadikan diri kita seorang hamba, kita akan belajar hidup bukan hanya sederhana, tapi kita menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bukankah banyak orang di dalam dunia ini tidak bisa menerima diri? Tidak bisa menerima diri. Marah, Tuhan kenapa aku diciptakan dengan wajah seperti ini? Kenapa aku pesek Tuhan? Kenapa aku sipit? Kenapa aku pendek? Kenapa aku tidak secantik dia? Kenapa aku tidak seganteng bintang film itu? Kenapa aku seperti ini? Kita belum bisa menerima fisik. Apalagi kalau ada bagian tubuh yang kurang sempurna. Wah, kita marah sama Tuhan. Atau mungkin karena kegagalan-kegagalan yang kita alami. Lalu kita mulai menolak diri. Tuhan kenapa aku seperti ini? Kok enggak seperti dia? Saudara dikasih Tuhan. Konsep diri Maria yang kuat, benar dan sehat itu didasari pada penerimaan diri yang benar. Punya self-acceptance. Self-acceptance yang jelas. Menerima diri. Bahkan mensyukuri aku ini hamba Tuhan. Bersyukur. Mengasihi Tuhan dan sesama ini konsep iman yang jelas. Konsep iman yang jelas membangun konsep diri yang jelas. Apakah saudara dan saya punya konsep iman yang jelas? Bukan berarti kita lalu menerima secara pasif. Ya sudahlah Tuhan aku seperti ini. Ya mau apa lagi? Ya sudah Tuhan aku memang bodoh. Mau apa lagi? Itu bukan konsep diri yang sehat. Kenapa? Karena sebenarnya kita marah dengan keberadaan. Kita menerima secara terpaksa. Kita pasif, kita stres. Lalu ketidakterimaan kita terhadap realita, misalnya kegagalan kita, tahu-tahu pacar yang kita cintai meninggalkan kita, tahu-tahu usaha yang kita bangun gagal, atau di masa pandemi ini tahu-tahu apa yang sedang kita upayakan goncang, bisnis tidak berjalan seperti yang kita inginkan, kita sudah berusaha tapi masih juga selalu ada hambatan, kesulitan, lalu kita mulai marah. Kalau sudah begini ya sudah, Tuhan memang tidak sayang pada aku. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini konsep diri yang salah, konsep iman yang salah. Tetapi orang beriman itu membangun kepercayaannya secara total, menerima kehendak Tuhan dan taat seperti Maria. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tuhan mau menyuruh apa? Tuhan memanggil aku melakukan apa? Tuhan berfirman apa? Akan ku amini, akan ku taati. Kenapa taat? Karena aku tahu Tuhan tidak punya rencana yang buruk dalam hidupku. Dan dikasih Tuhan ketika saudara masih terpaku pada penderitaan, kesulitan dan masalah, maka kita akan membangun pola diri yang tidak sehat. Nah, pola diri yang tidak sehat membuat kita menjadi orang bermasalah. Ya, seperti gambar-gambar ini ya. Wah, konsep diri yang tidak sehat membuat kita jadi orang yang mudah marah. Atau konsep diri yang tidak sehat membuat kita menjadi orang yang stres, emosi, tidak menyenangkan. Kenapa? Karena saya marah dengan kehidupan. Apakah seperti ini yang kita tunjukkan kepada orang lain? Atau kita seperti ini? Wah, menutup segala beban hidup kita, kita selalu ketawa. Padahal sebenarnya hati kita menangis.
Ini juga bukan sesuatu yang sehat, saudara. Ketika kita menampilkan sesuatu seperti topeng yang menutup keaslian diri kita. Atau mungkin jangan-jangan kita merasa, oh saya ini seperti ini di depan orang. Waduh, saya ini gantengnya kayak bintang film. Siapa saya? Oh, saya itu ganteng sekali. Kita menutupi diri kita. Kita tidak menerima kelemahan kita. Kita membayangkan diri kita sehebat, seganteng bintang ini. Saudara, tapi tidak demikian kalau kita mau bahagia. Kita harus menerima diri kita sendiri. Apa adanya. Ya inilah aku, ya di mukaku. Ya inilah mataku yang sipit ini yang punya kelemahan. Lah inilah hidungku, inilah mukaku, inilah tubuhku, inilah bakatku, inilah kemampuanku. Ya inilah aku. Nah, orang yang demikian tidak merasa beban berat. Bahkan melihat kesulitan orang lain, kita akan penuh dengan rasa cinta. Kasihan ya, dia punya beban, akan kubantu mengangkat bebannya. Kasihan dia. Aku akan kubantu dia melakukan. Seperti Tuhan Yesus melihat penderitaan kita. Segera dipikulnya dosa kita di kayu salib. Seperti Maria segera memikul tanggung jawabnya. Untuk apa? Karena Maria sadar Mesias akan menyelamatkan dunia. Karena itu Maria mau memikul beban sebagai hamba Tuhan. Maukah saudara saya memikul beban yang Tuhan taruh di pundak saudara? Beban itu mungkin realita pahit. Mungkin beban itu kegoncangan dalam dunia bisnis. Mungkin beban itu ada kegagalan di dalam studi saat ini. Tetapi mari kita berpikir positif bahwa Tuhan kalau mengizinkan terjadi, pasti Tuhan menyertai kita. Seperti Tuhan menyertai Maria. Saudara, ada sebuah lagu, This Is Me, yang kita lihat di salah satunya di film The Greatest Showman. Di dalam film itu digambarkan ada orang-orang yang secara fisik itu tidak sempurna atau aneh, unik. Bahkan di awal film digambarkan orang-orang yang misalnya seorang perempuan yang punya jambang. Ya seperti dalam gambar ini. Perempuan punya jambang. Atau seorang laki-laki yang kerdil, cebol, pendek sekali, nggak normal. Atau ada orang yang tingginya nggak normal, atau banyak ketidaknormalan lain. Di awal film digambarkan mereka sembunyi di kamar. Mereka menutup diri, mereka mengunci diri. Maka kata-kata teks lagu ini mengatakan, aku bukanlah orang asing di kegelapan. Kenapa? Karena mereka suka sembunyi. Apakah ada di antara saudara dan saya yang suka sembunyi? Menutup diri. Seolah-olah dalam diri ada kata-kata tajam, bersembunyilah, kamu ini jelek, kami tidak ingin melihat kejelekanmu. Pernah? Dalam hatimu atau engkau merasa orang lain sedang menunjuk engkau dan berkata, kamu bodoh, kamu jelek, kamu salah, kamu tidak bisa apa-apa, kamu tidak baik, dan seterusnya. Sehingga membuat kita minder, membuat kita suka mengunci diri. Atau orang berkata, pergi sana, lari sana dari kenyataan. Ada dalam hatimu menyuruh kau lari dari kenyataan, lari sana, bunuh diri aja. Tidak ada yang cinta kamu, tidak ada yang mencintai kamu. Saudara, tapi lagu This Is Me ini justru lalu menginspirasi orang-orang yang unik, yang punya banyak perbedaan daripada orang normal pada umumnya itu. Mereka berkata, inilah aku terima keunikanku. Aku tidak akan sembunyikan. Aku tidak akan biarkan kata-kata itu mengintimidasi aku. Kata-kata negatif yang menyatakan aku jelek, lari sana, sembunyi sana, kamu jelek, tidak ada yang cinta kamu. Itu tidak akan kubiarkan kata-kata itu ya menghancurkan aku. Aku tahu kemana kami pergi. Dan mereka lalu dalam film itu menyatu, berprestasi bersama-sama lewat sebuah pertunjukan The Greatest Showman. Nah, saudara dikasih Tuhan, saudara dan saya mungkin juga banyak yang merasakan semacam itu. Beranikah kita hari ini berkata, Tuhan terima kasih dengan diriku, this is me. Kepada orang lain juga berani berkata, ya ini aku, this is me. Menerima diri, ya ini saya, tidak sempurna. Pernah gagal, Petrus pernah gagal. Dan Petrus tidak perlu sembunyi. Tuhan Yesus justru berkata, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Gembalakanlah domba-dombaku. Petrus pernah gagal, tapi Tuhan melihat Petrus secara positif. Kalau mau bertobat. Daud pernah jatuh, tapi Tuhan memberi kesempatan Daud untuk memperbaiki diri
melalui pertobatan. Musa pernah melakukan kesalahan. Abraham pernah melakukan kesalahan. Dan tokoh-tokoh Alkitab banyak sekali yang pernah melakukan kesalahan. Masa lalu dari Saulus yang kemudian menjadi Paulus juga bukan masa lalu yang hebat, yang patut diteladani. Bahkan sebaliknya dia seorang yang tega, yang kejam, yang keras, yang bahkan mengizinkan membunuh Stefanus dirajam. Saulus yang keras hati. Tetapi di tangan Tuhan diubah. Dan kasih Tuhan, keunikan saudara, kelemahan saudara, masa lalu saudara, kegagalan saudara. Enggak ada masalah. Kalau saudara dan saya mau menerima, ya inilah saya. Kalau itu sesuatu yang buruk, ya serahkan pada Tuhan. Kalau itu sebuah kegagalan, akuilah dan minta ampun sama Tuhan. Kalau itu sebuah dosa di masa lalu, ya berkatalah Tuhan ampunilah saya. Saya mau bertobat, saya mau hidup yang baru. Berdamai dengan diri sendiri membuat kita akan punya konsep diri yang sehat. Berdamai dengan diri sendiri akan menjadi kuat kalau kita juga berdamai dengan Tuhan. Tuhan, aku terima diriku. Engkau pencipta yang baik. Tuhan, aku terima masa laluku. Aku terima keluarga di mana Engkau menaruh aku. Aku terima dunia di mana Engkau menempatkan saya. Tuhan, aku terima semua bakat talenta yang Kau tanam dalam diri saya. Mari berdamai dengan Allah. Lalu berkata, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Dan orang yang demikian akan berdamai juga dengan sesama. Melihat orang lain yang menderita, kita akan lihatnya tidak negatif tapi positif. Seperti Maria melihat tantangan hidupnya. Dia justru bersemangat untuk menjalankan misi Allah dalam dirinya. Apakah Anda dan saya juga seperti Maria bersemangat menjalankan misi Allah? Rela menanggung beban dan kesukaran. Dimulai dari mana? Kesadaran jati diri. Inilah aku Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan yang Tuhan nyatakan. Itu akan membuat iman dan mental kita kuat. Karena sadar aku ini hamba Tuhan. Mental kita mental seorang hamba. Kuat menghadapi segala kesukaran. Aku memang bukan tuan atas diriku. Enggak apa-apa engkau mengolok-olok saya. Enggak apa-apa dunia ini seolah-olah menekan saya. Saya ini hamba kok. Memang bukan raja, bukan tuan. Ya saya hidup sederhana. Enggak masalah. Saya ini hamba kok. Saya menjadi orang yang berjuang hidup kudus di hadapan Tuhan. Saya tidak mau aneh-aneh. Enggak mau ikut-ikutan kelompok-kelompok orang-orang yang suka berbuat yang onar. Ya kenapa? Saya ini hamba Tuhan kok. Dan itu akan menjadi dedikasi dan persembahan hidup kita bagi Tuhan sekaligus bagi sesama. Orang yang demikian akan merasakan kehadiran Tuhan. Lihat kehidupan Maria. Maria ternyata tidak sendiri. Yang pertama, dikandung dari Roh Kudus, kehadiran Allah Roh Kudus. Kedua, kehadiran Allah Bapa yang menggerakkan banyak hal untuk menguatkan dia. Ternyata Allah 6 bulan sebelumnya sudah menyatakan kepada Elisabet rencana kedatangan Mesias. Allah menyiapkan teman perjuangan bagi Maria, yaitu Elisabet. 6 bulan sebelum Maria harus memikul beban panggilan itu. Jadi Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan juga nanti menyiapkan Yusuf untuk menguatkan Maria. Jadi Tuhan itu menyiapkan support plan. Rencana dukungan ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Ketika Tuhan mengizinkan Anda dan saya mengalami kedukaan, Tuhan menyiapkan banyak orang sebagai support, mendukung kita, supaya kita tidak sendirian, supaya kita tidak lemah, supaya kita tidak merasa kesepian, melainkan kita percaya Tuhan hadir melalui orang-orang yang ada di tengah kedukaan. Tuhan menyatakan kasih-Nya melalui tanda kasih orang-orang sekeliling saya. Nah, dengan demikian sudah dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita menanggung persoalan kesulitan sendirian, melainkan Tuhan punya support plan yang jelas. Nah, itu yang membuat kita punya konsep diri yang sehat. Kenapa saya tahu Tuhan hadir di sini? Punya konsep diri yang benar bahwa saya tidak sendiri. Bahwa saya tidak jelek, saya tidak lemah karena ada Tuhan menyertai saya. Dan konsep diri yang kuat karena aku adalah hamba Tuhan. Dan orang yang demikian melihat penderitaan sesama, saya mau lihat kelemahan orang lain, saya mau pikul kelemahan itu. Melihat kekurangan suami, istri yang punya kelemahan, misalnya pasangan kita tidak pandai mengelola uang, tidak cerdas
dalam mengembangkan aset. Ya nggak masalah, itu kelemahannya, saya pikul. Oh pasangan saya terlalu cerewet, nggak masalah, saya pikul kelemahannya. Kenapa saya mau memikul? Nah, karena saya juga dilihat oleh Tuhan sebagai yang lemah, tapi diangkat oleh Tuhan menjadi hambanya. Aku dipakai Tuhan yang lemah ini jadi alat keselamatan. Karena itu sudah dikasih Tuhan, kita melihat penderitaan orang lain, kesulitan orang lain, bukan negatif, tetapi panggilan untuk ambil bagian. Itu bisa terjadi kalau Anda punya konsep this is me yang sehat. Akhirnya sudah dikasih Tuhan. Mari kita percaya dalam segala perkara lengan kekal itu memimpin kita. Maka kita jalan terus, tenang, jangan menyerah. Bahkan lengan kekal itu menolong kita memikul penderitaan orang lain yang harus kita pikul. Banyak anak harus memikul beban keluarga. Banyak orang tua harus memikul beban yang luar biasa berat karena pergumulan anak-anaknya. Banyak istri atau banyak para istri yang harus memikul pergumulan kelemahan suaminya. Sehingga dia harus sepanjang kehidupan pernikahan harus menanggung beban yang berat. Tetapi Tuhan menyertai saudara. Demikian juga saudara dikasih Tuhan para suami. Kalau engkau merasa, Pak, keluarga saya berat, ekonomi berat, dunia yang harus saya pikul bebannya ini berat. Jangan takut, ada lengan kekal menyertai engkau. Kembali dulu, perbaiki konsep diri. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ketika kita berdamai dengan diri, kita berdamai dengan Tuhan, kita berdamai dengan sesama, kita akan kuat, kita akan tegar. Lengan kekal memimpinlah, ku jalan terus tenang, senang, tak mengeluh dan tak gentar, karena tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Hari ini beban berat apa yang sedang Anda pikul? Jangan takut, kembali perbaiki konsep diri yang sehat, yang benar dan kuat sebagai seorang hamba Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kadang kami lupa bahwa kami adalah seorang hamba. Hambanya Tuhan. Kegagalan kami menyadari dan menghayati panggilan sebagai seorang hamba Tuhan itu membuat kami seringkali ingin memenangkan segala kemauan kami. Bahkan kami seringkali tidak menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi. Bahkan kami seringkali menolak diri kami, apalagi kelemahan-kelemahan diri kami, kegagalan-kegagalan kami. Kami seringkali marah terhadap itu semua, sehingga kami tidak bisa hidup dalam damai. Tapi ajar kami Tuhan untuk berdamai dengan realita, dengan diri kami. Dan kami boleh membangun konsep diri yang sehat sebagai seorang hamba Tuhan. Sebab kami ini adalah hamba-Mu ya Tuhan. Jadilah pada kami seturut yang Tuhan inginkan. Supaya dengan demikian kami juga belajar berdamai dengan orang lain. Dan kami bisa menerima kelemahan orang lain, kekurangan orang lain. Seperti Tuhan menerima kekurangan kami. Biarlah kami juga memandang orang lain dengan sudut dan sikap yang positif. Karena kami tahu semua orang yang lemah juga diberi kesempatan Tuhan untuk memperbaiki diri, untuk bertobat. Dan ada banyak kesempatan untuk hidup lebih baik. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami selalu memandang dunia ini dengan cara seperti Tuhan memandang kami. Satu cara pandang yang penuh dengan kasih. Tolonglah kami ya Tuhan. Amin. Jemaat terkasih, kembali kita akan memperbaharui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang akan kita nyanyikan dari
Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang asa, ku jadi suci di dalamnya. Mari jemaat, kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk suasana akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021 di seluruh dunia, terkhusus di Indonesia dan di kota kami Yogyakarta. Bila semuanya aman di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Segala kegiatan akhir tahun dan awal tahun, biar Tuhan berkati supaya semua umat manusia di dunia, juga umat bangsa kami, semuanya boleh terus menjaga protokol kesehatan. Sehingga akhir tahun dan awal tahun ini boleh menjadi cara kami umat manusia mengalahkan penyebaran pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami serahkan juga segala perayaan dan ibadah-ibadah Natal gereja-gereja seluruh dunia, baik yang diselenggarakan secara online maupun on-site, biarlah semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Biarlah kasih setiamu juga menyertai semua jemaat di rumah dengan keluarga mereka masing-masing, supaya kami bisa tetap menikmati Natal walaupun di rumah bersama keluarga kami. Walaupun banyak keterbatasan, biarlah kami boleh merayakan malam Natal, malam tutup tahun dan awal tahun dengan penuh sukacita. Karena kami tahu yang lebih penting adalah kebersamaan kami dengan Tuhan, dengan sesama, juga dengan keluarga. Tuhan, kami berdoa buat mereka yang hari ini sedang berjuang untuk mengalahkan pandemi COVID-19 ini. Berkati Tuhan mereka yang sudah terpapar, tolonglah, sembuhkanlah, berikan hati yang besar dan berikan semangat hidup yang tinggi. Demikian juga para dokter dan relawan, juga semua orang yang terkait dengan upaya untuk menyembuhkan maupun mencegah penyebaran COVID-19 ini. Kiranya Tuhan tolong semuanya, supaya semuanya boleh merasakan dan mengalami pemeliharaan dan pertolongan dari Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan perjuangan umat manusia di muka bumi ini, juga perjuangan bangsa kami Indonesia dalam mencegah penyebaran pandemi ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kiranya hidup dan mata uang yang kita kumpulkan menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mengumpulkan persembahan kita sambil mengucapkan bersama ayat yang mendasari persembahan kita dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan.
Jemaat terkasih, mari bersama kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Baik, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, karena kami merasakan kasih dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kami bersyukur berkat dan anugerah yang melimpah senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami. Ya Tuhan, di tengah-tengah keberadaan saat ini, walau masih dalam situasi pandemi COVID-19 berada di sekeliling kami Tuhan, tapi kami mengucap syukur Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami. Bahkan kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengar sabda firman-Mu. Bapa, kami ungkapkan syukur kami di dalam persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkati dan kuduskan persembahan kami ini ya Tuhan, hingga boleh layak untuk pekerjaan gereja-Mu di sini ya Tuhan, melalui pelayanan, melalui program-program yang sudah berjalan maupun yang belum. Berkati kami semua ya Tuhan yang mengelola persembahan ini, berikan kami takut dan tanggung jawab. Dan terlebih dari semuanya itu ya Tuhan, pakai hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang harum dan benar di hadapan Tuhan. Kami alaskan doa persembahan kami ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Mari kita meneladani firman yang telah kita terima. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya di tangan Tuhan. Tetap percaya pada tuntunannya saudara. Dan kita tetap terus memberikan yang terbaik. Mari kita selalu siap menjadi alat bagi rancangan-rancangan serta pekerjaan tangan Allah yang luar biasa bagi dunia ini. Kita bersiap menerima berkat dari Tuhan. Sekarang waktunya. Berapapun harganya harus kita bayar.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali dalam kehidupan kita. Mari kita layani keluarga kita layani sesama kita dengan penuh semangat. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai. Maranatha, amin. Maranatha, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta adik-adik yang terkasih, demikianlah ibadah kita kali ini. Berkat telah kita terima, mari kita menjalani ibadah yang sesungguhnya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tetap bertekun di dalam Tuhan. Selamat menjadi berkat bagi sesama kita, Tuhan Yesus memberkati. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang